Pemirsa, sebuah usaha rumahan mie ayam dan kulit pangsit yang mengandung zat berbahaya di Kota Bogor digerebek polisi. Selain mengamankan 2 orang pekerja, polisi juga menyita bahan baku. Satuan Reserse Polresta Bogor Kota dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor menggerebek sebuah rumah yang dijadikan industri pembuatan mie ayam dan kulit pangsit yang mengandung bahan kimia tawas dan potasium di kawasan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Pabrik rumahan ini sudah 4 bulan beraktivitas dengan menggunakan bahan kimia potasium yang dicampur dengan tawas untuk mie dan kulit pangsit. Bahkan pabrik tidak mencantumkan kedua bahan tersebut di komposisi produk yang dijual ke sejumlah pasar di Kota Bogor. Pengungkapan ini dapat dilakukan dengan melakukan penyelidikan selama 1 minggu. Itu kita lakukan penyelidikan dari mulai hilir sampai ke hulu, yang dimana kita mendapati bahwa di dalam perumahan di PKN ini ada memproduksi barang berupa mie dan pangsit yang tidak sesuai dengan komposisinya. Mie dan pangsit yang berdasarkan penuturan dari tersangka ya Pak. Ya. Tersangka ini mereka menggunakan tawas ya. Jadi memang kami akan mendalami lebih lanjut lagi. Kita memang masih memerlukan bukti ya Pak, berupa pengujian gitu ya. Karena tawas sendiri memang bukan merupakan bahan tambahan pangan ya Pak. Jadi berdasarkan MSDS-nya apabila tertelan ya Pak. Tertelan ini bisa mengakibatkan iritasi mual dan muntah. Selain mengamankan 2 pekerja, petugas pun menyita alat produksi hingga bahan baku dan zat kimia. Dan petugas kini tengah memburu pemilik usaha tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pengendara motor membawa senjata tajam menyerang pedagang martabak di Bandung, Jawa Barat. Aksi penyerangan ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Terekam CCTV, sejumlah pemuda menggunakan sepeda motor mendatangi lokasi dan melakukan penyerangan secara brutal sambil membawa senjata tajam. Pedagang martabak yang mengetahui wilayah tersebut rawan aksi gangster berusaha melawan untuk menyelamatkan diri. Saat berusaha melawan, geng motor ini langsung kabur. Setelah peristiwa itu, polisi memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan saksi dan korban pedagang martabak. Akibat serangan ini, korban alami trauma. Awalnya lagi pada ngobrol, terus tiba-tiba langsung datang sekitar 8 motor dan P3, hampir 20 orang lebih. Langsung keluarin itu saja. Sempat diserang kakak? Sempat. Langsung kabur pas mau ngelawan. Kini polisi masih memburu para pelaku dan mendalami dugaan keterlibatan geng motor dalam penyerangan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok menangkap pelaku begal sepeda motor yang menembak korbannya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap beserta barang bukti senjata airsoft gun. Pelaku begal motor ini diringkus tim reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok di pinggir jalan dekat rumahnya di Babelan, Bekasi. Polisi menemukan barang bukti sepeda motor korban dan 1 pucuk senjata airsoft gun yang dibawa pelaku. DM bersama seorang rekannya melakukan begal motor milik security pabrik saat melintas di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa lalu. Pelaku mencegat korban, lalu rekannya mengambil motor korban sambil mengancam dengan celurit. Korban melawan, sehingga DF menembak korban dengan senjata airsoft gun mengenai pinggang korban. Korban juga terkena sabetan celurit di dadanya. Korban melaporkan kejadian itu kepada Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Kami tindak lanjuti, ya syukur, alhamdulillah 1 kali 24 jam, tepatnya di hari Kamis 27 November, kita berhasil mendapatkan pelakunya. Ya, pelaku jumlahnya 2 orang, 1 pelaku berhasil kita amankan, 1 pelaku masih berstatus DPO ya.
dibongkarkan. Ini dua yang diamankan perannya apa, Pak Kasat? Jadi satu orang pelaku ini berperan sebagai pengendara, driver yang berhasil kita amankan ini inisial atas nama DF, itu usia 25 tahun, berhasil kita amankan perannya sebagai pengendara atau driver. Driver ini menentukan mana targetnya. Satu pelaku masih dalam pengejaran dan pelaku kini ditetapkan menjadi tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan diancam 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sedang berkendara sepeda listrik, seorang nenek di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menjadi korban penjamretan oleh pria bermotor. Meski pelaku gagal merampas kalung emas korban, namun aksi pelaku membuat korban terjatuh dari sepedanya. Kamera pengawas merekam aksi percobaan penjamretan terhadap seorang nenek-nenek yang sedang berkendara sepeda listrik di Jombang. Korban sedang berkendara ketika tiba-tiba didekati seorang pemotor dari belakang yang langsung berusaha menjamret kalung emas yang dikenakan korban hingga korban terjatuh. Lihat kejadian tersebut, warga langsung berdatangan dan sebagian lainnya berusaha mengejar pelaku yang kabur. Beruntung meski rusak dan putus, namun kalung emas korban terselamatkan. Awalnya istri saya ke rumah adik. Tiba-tiba istri saya kalungnya dijamret. Itu istri Bapak naik apa pas saat itu? Naik sepeda listrik. Terus setelah dijamret tuh? Setelah jambret, akhirnya istri saya terjatuh. Meski lolos dari aksi penjamretan, namun peristiwa ini membuat korban trauma. Peristiwa ini bisa menjadi pelajaran untuk kita agar sebisa mungkin tidak mengenakan perhiasan yang mencolok saat berada di luar rumah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang thrifting tanpa menabrak aturan yang berlaku. Bersama anggota DPR RI Adian Napitupulu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman melakukan inspeksi mendadak pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di area perdagangan pakaian bekas impor Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. Dalam sidak ini, Menteri UMKM banyak menerima aspirasi para pedagang yang mayoritas meminta pemerintah tidak menutup aktivitas thrifting di Indonesia. Kepada para pedagang, Menteri UMKM menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku. Keberadaan saya di sini didampingi oleh Bang Adian, oleh teman-teman dari asosiasi pedagang thrifting, Mas Rifai dan semuanya. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Karena di satu sisi kita harus melihat juga kepentingan lainnya, yaitu bagaimana produk-produk domestik juga bisa survive. Kan itu aja. Sementara itu, anggota DPR RI Adian Napitupulu menuturkan jika pedagang thrifting bukanlah kompetitor para pedagang pakaian baru. Para pedagang thrifting hanya menaruh harapan besar kepada pemerintah agar tidak menutup thrifting karena banyak dari masyarakat yang kini bergantung hidup dari aktivitas thrifting. Kalau mau ke bawah kita bandingkan nih, tanya sama mereka apakah thrifting ini kompetitor? Bukan, karena beda lantai. Lantai bawah itu ada penjahitnya segala macam. Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas impor alias thrifting mendatangi gedung DPR RI meminta usaha mereka dilegalkan. Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat di DPR RI, pedagang menyatakan usaha thrifting juga merupakan bagian dari UMKM dan tidak tepat jika thrifting dikatakan berpotensi membunuh usaha UMKM. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.